Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimi rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sore ini saya sedang berada di Pondok Tahfizul Quran Adibah, tempatnya para santri dan mahasantri menghafal Al-Quran. Dan di sore hari ini juga insya Allah kita akan sharing atau mentadaburi satu ayat tentang pentingnya hormat kepada orang tua. Anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepada orang tua. Urgensi kenapa kita harus berbakti kepada orang tua, dan apa siksaan bagi orang yang tidak berbakti kepada orang tua, dan apa hadiah atau pahala bagi orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi insya Allah kita akan mentadaburi surat Al-Isra. Kalau misalnya teman-teman yang sedang memegang mushaf, silahkan diambil dahulu mushafnya. Al-Isra ayat 23 dan 24 ya. Al-Isra ayat 23 dan 24. Jadi kita akan membagi ada 4 poin yang akan kita tadaburi dari 2 ayat ini. Dan silahkan teman-teman catat kalau bisa dan dijadikan pegangan, karena ini sangat penting tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Oke, saya bacakan dulu ayatnya. Di ayat 23-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kita akan bedah satu persatu dari di bait yang pertama. Di wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perhatikan arti dari ayat ini. Jadi kalau kita mau mentadaburi, harus ada beberapa aspek yang kita perhatikan agar kita bisa bertadabur. Pertama adalah perhatikan bagaimana makna dari ayat tersebut. Kemudian setelahnya, apakah ada kosakata yang sangat mendalam dari segi bahasa Arabnya tertentu. Kemudian yang ketiga, apakah ada sababun nuzulnya yang itu sangat berkaitan. Kemudian yang keempat, kita bisa melihat juga apa ayat setelahnya atau apa ayat sebelumnya. Jadi itu juga bisa menjadi patokan bagaimana agar kita bisa bertadabur. Nah, jadi bertadabur beda sama menterjemah, dan bertadabur sangat mendalami nilai-nilai Al-Quran. Oke, kita lihat. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau kita lihat terjemahnya, dikatakan bahwasanya dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar janganlah menyembah selain Dia itu maksudnya Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak atau kepada orang tua. Coba kita lihat. Di sini ada kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? Kalimat tauhid itu adalah kalimat yang anjuran atau wahyu dari Allah untuk jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwasanya dosa dari dosa besar nomor satu yang kita ketahui adalah dosa syirik. Dosa syirik itu kita tahu atau menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Dan di sini kita lihat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, agar kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa nomor satu, dosa besar nomor satu. Dan luar biasanya disandingkan dengan ayat untuk berbuat baik kepada orang tua. Artinya kita bisa melihat di sini saking pentingnya berbuat baik kepada orang tua, sampai-sampai Allah sandingkan kalimat tauhid dengan kalimat untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadinya bisa jadi
kalau misalnya kita nggak berbuat baik kepada orang tua, dosanya hampir sama seperti dosa nomor 1, dosa syirik. Jadi hendaklah kita berbuat baik kepada orang tua. Kemudian dari makna selanjutnya, tadi poin pertama, selanjutnya di poin kedua, ihsana. Makna ihsana kalau di sini itu artinya berbuat baik ya, berbuat baik atau baik. Kalau kita di bahasa Indonesia ya bahasanya cuma satu ya, baik, baik banget, atau baik banget ya. Ya intinya baik gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab maknanya berbeda-beda. Bahasa Arabnya baik itu ada khair, kemudian ada birrun, kemudian ada ihsana. Ini yang mau kita bahas nih. Apa itu khair, apa itu birrun? Birrun itu kalau kita melihat dari beberapa hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Atau misalnya ada khairun, khairun itu aja baik, khair, jazakallah khair, baik-baik gitu. Tapi kalau ihsana ini adalah puncak dari kata baik. Maksudnya apa? Puncak dari kata baik. Gak ada lagi kebaikan yang bisa kita berikan selain sudah kita berikan, itu satu hal. Kemudian kita baik sama orang ini, itu paling baik itu kita sama orang ini misalnya. Itu kita sudah masuk pada kategori ihsan. Contoh misalnya seperti ini. Kita sama teman-teman kita terbiasa untuk mentraktir, misalnya kan kalau anak-anak sekarang itu mentraktir temen. Kemudian sini gue traktir untuk makan segala macam. Misalnya traktirannya itu senilai Rp50.000 misalnya. Tapi ketika sama orang tuanya, dia juga mentraktir nih, dia juga mentraktir orang tuanya. Tapi nilainya lebih kecil daripada nilainya dia berbuat baik kepada teman-temannya. Misalnya nilai traktirannya itu 49.000 misalnya. Dan kita itu belum masuk pada kategori ihsana. Kita belum masuk kategori ihsana. Jadi kalau kita sudah masuk kategori ihsana, ketika kita sama teman kita baik, kita sama kerabat kita baik, kita sama guru-guru kita baik, tapi baiknya itu sudah bisa dikalahkan dengan baik kita kepada orang tua, itu kita sudah masuk kategori ihsana. Baik kita sama orang ya kita baik gitu, tapi jangan sampai baiknya kita sama orang dikalahkan dengan baiknya kita kepada orang tua kita, agar kita masuk pada kategori ihsan.